Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sahib Ibrahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur serta berlimpah dan berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ma yubahu lisoimi, sesuatu yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini masih kitab sumbernya adalah Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dari Al-Jazair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah ta'ala wa ada manafabi wa bi barakati ulumi wa bikum fid darani amin. Qala radhiyallahu an ma yubahu lisaimi fi'luhu. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa? Yubahu lisaimi, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa umurun, yaitu beberapa perkara atau beberapa urusan. Wahya, dan bermula itu perkara itu adalah yang pertama as-siwaku, bersiwak tulan nahar, sepanjang siang ya. Siwak ini adalah nama lainnya gosok gigi ya, cuma dia itu lebih afdol gosok gigi itu dengan apa? Kayu arok ya. Ada kalau kita dapat hadiah dari Pak Haji atau Bu Haji ya, nah itu pulang dari tanah suci haji atau umroh ya, itu suka dikasih hadiah siwak. Itu lebih bagus tuh dengan siwak ya. Kalau enggak ada kayu arok namanya ya, nah itu penggantinya bisa dengan apa? Sikat gigi biasa ya. Nah tanpa odol, udah jadi apa? Perjalankan ya, kanan kiri kanan kiri kanan kiri 3 kali, lalu serusap ke lak-lakan langit-langit maksud saya, kemudian ke bawahnya itu lidah ya, 1 usap gitu ya. Nah itu nggak usah kenceng-kenceng ya, itu aja slow aja, pelan-pelan ya. Nah itu bersiwak. Nah itu gosok gigi. Nah itu boleh ya, termasuk yubahu, hal yang dibolehkan tulan har sepanjang siang ya. Nah pengertian siang itu adalah mulai dari subuh sampai maghrib, jadi boleh ya, nggak makruh artinya ya. Nah itu Allahumma illa makana minal imami Ahmad, kecuali ada pendapat Imam Ahmad ya, fainahu karahu lisaimi ba'da zawal ya, karena Imam Ahmad ini atau Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, itu memakruhkan bagi yang puasa untuk bersiwak ya sesudah zawal, tergelincir matahari atau waktu zuhur ya. Nah begitu juga hal yang sama kita dapati dalam fikih Syafi'i juga memakruhkan, cuma oleh salah satu mujtahid murajjih dalam mazhab Syafi'i yakni Imam Nawawi ya, atau panjangnya Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, Azkarun Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah ya, Syarah Sahih Muslim. Nah ini beliau juga ahli fikih ya. Nah pengarang yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah beliau menjelaskan bahwa tetap saja tidak makruh, artinya boleh-boleh saja orang gosok gigi atau siwak ya, sekalipun sesudah johor sampai maghrib, jadi tidak ada makruhnya. Nah itu, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah at-tabarudu bil ma'i min syiddatil harri ya, jadi mendinginkan badan ya dengan air min syiddatil har, karena sangat panasnya. Nah itu, ini kalau di Arab kan ya, Timur Tengah itu kan panas banget ya. Nah itu sampai kadang-kadang 40 derajat Celcius lebih ya. Nah itu boleh didinginkan badan dengan air ya, atau kepala dipok-pok gitu sama air gitu kan. Sawaun ya subuh ala jasadi ya, sama saja apakah dibanjur pada jasadnya jadi dia mandi gitu kan. Nah au yang misufi, atau dia telem ya, berendam ya. Nah itu, atau menceburkan diri pada bak atau kolam gitu kan. Nah itu, cuma hati-hati jangan terlalu lama atau terlalu berlebihan ya, nanti bisa masuk kepada anggota yang berlubang, akhirnya nanti batal ya. Jadi hanya sekedar membasahi saja, mengademkan badan gitu ya. Nah kalau dikatakan ini suhunya tropis ya, jadi enggak panas seperti Timur Tengah ya, jadi
ya cukuplah mandinya pagi dan sore. Ataupun kalau umpamanya lagi terik banget ya panasnya, ya bisalah umpamanya ditambah dengan siang hari ya, kita mandi lagi tuh masih dimaafkan ya, itu apa mayubahu ya, perkara yang diperbolehkan ya. Yang ketiga adalah al-aklu wasyurbu ya, wal wat'u lailan, yaitu makan lalu minum kemudian berhubungan badan ya. Nah, bagi suami istri ya, itu bersetubuh lailan pada malam hari ya, jadi boleh. Nah itu hatta tahaqqaqa tulu'ul fajri, sehingga nyatalah terbitnya fajar. Jadi kalau udah terbit fajar berarti udah masuk waktu subuh. Hati-hati tuh, jangan sampai kebablasan ya. Nah itu masih makan atau minum atau lagi lagi hot-hotnya berhubungan umpamanya pas langsung azan azan subuh ya. Nah itu hati-hati. Kemudian yang keempat adalah as-safaru lihajatin mubahatin ya, yaitu melakukan perjalanan karena kebutuhan yang diperbolehkan ya. Nah as-safaru lihajatin mubahatin wa in kana ya'lamu anna safaruhu sayulji'u ilal iftar, sekalipun dia tahu bahwa perjalanan itu bisa menyebabkan dia untuk berbuka. Nah itu, jadi boleh aja, jadi nggak dilarang. Jadi umpamanya mudik nih ya, nah umpamanya mau mudik umpamanya sekalipun dilarang oleh pemerintah ya, ya pokoknya perjalanan apa aja lah ya, perjalanan panjang atau pendek gitu kan. Nah lihajatin mubahatin, untuk kebutuhan yang diperbolehkan ya, jadi bukan maksiat. Nah itu ya, jadi untuk silaturahmi, untuk menuntut ilmu atau untuk belanja atau apa gitu ya, melakukan perjalanan itu boleh, yang mubah ya. Nah itu apalagi yang wajib kayak mengaji ya, nah gitu itu boleh itu ya, sangat-sangat diperbolehkan bagi perjalanan untuk yang wajib ya. Nah itu seperti untuk perjalanan menuntut ilmu, sekalipun umpamanya dia tahu nanti dalam perjalanannya dia umpamanya muntah dan akhirnya dia berbuka ya kan. Kalau perjalanannya itu 80 kilo itu jadi bisa ada rukhsah untuk berbuka ya. Tapi wa antasumu khairul lakum, kalau kita masih kuat untuk berpuasa itu jauh lebih baik daripada berbuka. Yang kelima adalah at-tadawi bi ayyi dawain halalin, jadi berobat dengan obat apa saja yang halal ya. Nah itu la yasilu ila jawfihi minhu syai'un, yang tidak sampai kepada jawab ya, anggota berongga ya. Nah dari si yang berpuasa ini itu syai'un, sesuatu benda ya, atau baik zat yang cair ya, ataupun gas gitu ya, ataupun yang padat ya. Nah itu, jadi jangan sampai itu masuk kepada jawab ya, anggota yang berongga. Nah itu yang tadi saya sebutkan, yaitu hidung, telinga, mulut ya, maluan depan, maluan belakang ya. Nah itu, jadi boleh saja ya kita berobat seperti disuntik ya. Nah disuntikkan di tangan atau di pantat, itu kan bukan anggota yang berongga ya, jadi diperbolehkan. Wa min dzalika isti'malul ibrati illam takun litagdiyati. Nah di antara yang diperbolehkan itu adalah menggunakan jarum suntik ya, disuntik. Nah umpamanya harus vaksinasi corona disuntik ya, atau umpamanya orang sakit gitu kan, kemudian disuntik oleh dokter, itu tidak membatalkan, itu boleh ya. Ilam takun litagdiyah, asalkan tidak bermaksud untuk yaitu memberikan zat-zat makanan ya, seperti infus, itu kan untuk menguatkan tubuh, itu kan pengganti makan minum itu ya. Jadi orang diinfus itu sama aja dia makan minum. Jadi itu bisa bisa memberikan kekuatan gitu ya. Nah itu tidak boleh ya diinfus pada saat seorang berpuasa, makanya batal ya yang diinfus itu ya. Ya memang pertanda bahwa orang itu punya penyakit yang serius, makanya juga diinfus ya. Nah itu. Tapi kalau selain infus atau umpamanya suntikan yang memberi ketahanan ya, supaya kuat puasa ya, supaya dia ini gitu kan, tidak haus, tidak lapar gitu kan, ada
disuntikan dengan suntikan tertentu, nah itu nggak boleh tuh ya, karena istilahnya tidak ada masyakatnya, dia nanti berpuasa nggak merasakan payah, itu itu tidak diperbolehkan ya. Nah itu. Kemudian yang keenam ada mudghut ta'ami litiflin shaghirin. Jadi memamah makanan ya bagi anak kecil ya, umpamanya kakaknya atau adiknya gitu kan, punya ini lagi orang tuanya ya, punya anak gitu, terus disuapin gitu ya. Nah, atau juga orang tuanya itu sendiri yang memberikan makannya kepada anak kecil itu ya. Nah itu jadi kalau umpamanya keras kan ya, itu nanti keselak ya, makanya dimamah dulu ya supaya lembut. Nah itu, sedang kita lagi puasa nih, itu diperbolehkan ya. La yajidu mayat mahu lahu ta'amahu alladzi la ghinan lahu anhu ya. Jadi dimana tidak didapati orang lain yang bisa memamah makanan itu ya buat si bayi atau si anak kecil ini, dimana dia itu ya mesti makan ya, dan itu harus dilembutkan, dimamah dulu. Nah maka boleh tuh ya yang berpuasa memamah makanan untuk anak kecil, bisyarti Allah yasila ila jawfil madiri minhu syai'un ya, dengan syarat tidak sampai masuk sesuatu pada anggota yang berongga atau ya perut lah ya, perut si pemamah itu ya. Nah itu, jadi jangan sampai kita lagi mamah makanan buat bayi atau anak kecil, tahu-tahu ada yang ada yang masuk. Nah itu dijaga ya, harus dijaga itu. Jadi boleh tapi harus dijaga, jangan sampai ya masuk sesuatu ya ke dalam perutnya ya si yang berpuasa itu. Kemudian yang ketujuh terakhir adalah at-tatayyibu wa tabakhuru ya. Jadi pakai minyak wangi itu boleh ya. Nah itu supaya jangan bau apak ya, tuh pakai minyak wangi ya, wa tabakhur, dan juga pakai asap ya, membuat bukhur ya, jadi pewangi yang berbentuk asap ya, itu diperbolehkan ya. Wadzalika li adami wurudin nahi fi kulli hadi anisyari ya. Nah ini semua karena tidak adanya larangan ya di dalam syariat tentang yang 7 hal ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.